Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas kita yang tercinta, kelas 5B. Semoga pelajaran hari ini kalian bisa dapati dengan baik dan konsentrasi dengan benar ya, tidak ada yang bercanda ya. Oke, kita mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk mengawali doa. Silakan. Siap, berdoa mulai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja hari ini yang nggak hadir ya? Ramdhani absen berapa? Ramdhani ada yang tahu absen berapa? 14 ya. Sakit apa kemana? Sakit. Oke, Ramdhani sakit. Siapa lagi? Ipan kemana Ipan? Sakit juga. Oke. Ada lagi yang lain? Nasri kemana Nasri? Nasri tidak ada kabar ya. Kalau Sri Wahyuni kemana? Izin berangkat kemana? Oke, nggak tahu berarti. Oke. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Semuanya berdiri ya. Dari pandu
silakan semuanya boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, biar pelajarannya bisa lebih semangat, kita akan mulai dengan tepuk semangat. Bisa semuanya tepuk semangat? Bisa. Oke, kita coba bareng-bareng. Tepuk semangat. Udah semangat belum? Tapi kelihatannya masih loyo ya. Kita coba sekali lagi. Tepuk angka. Ada yang apa tepuk angka? Tepuknya 1 sampai 5 ya. Bisa? Bisa, kita coba bareng-bareng ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 4. Oke, semuanya bisa tepuk tangan buat kalian semua. Udah semangat ya belajarnya ya? Nah, oke, setelah itu Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Jadi hari ini pelajaran yang akan kita pelajari yaitu pelajaran IPAS. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui video atau PowerPoint, siswa dapat menyebutkan macam-macam bentuk magnet. Ya. Kedua, melalui percobaan ini peserta didik dapat menganalisis jenis gaya yang dihasilkan dari benda magnetis. 1 dari 3 jenis gaya magnetis. Yang ketiga, melalui pengamatan peserta didik dapat menyimpulkan manfaat dan penerapan gaya magnet dalam aktivitas sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Ya, sebagai pemantik pelajaran ini, Bapak akan tanya dulu, siapa yang kenal atau yang pernah lihat magnet? Pernah lihat magnet? Pernah. Biasanya magnet itu dipakai buat apa? Dibuat penghias kulkas. Betul. Ada lagi yang lain? Biasanya magnet digunakan buat apa? Rehat? Buat apa? Buat? Baca dengar? Buat mainan. Untuk mencari emas. Oke. Sebenarnya kalau untuk mencari emas kurang tepat ya, karena emas itu tidak nempel dengan magnet. Ya. Tapi salah satunya bisa buat mencari paku-paku di jalanan bisa. Ya. Itu adalah salah satu contoh manfaat dari magnet. Nanti kita akan Bapak jelaskan yang ada di TV ini, TV Bantu ini. Kita akan pelajari semua dari tayangan yang akan Bapak perlihatkan di sini ya. Setelah itu tolong dikeluarkan buku IPA-nya dulu. Jadi kalau misalkan ada tampilan yang bagus, kalian boleh catat ya. Untuk catatan kalian. Oke. Di sini ada yang namanya pengertian magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitar. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kekuatan tarik menarik benda-benda tertentu disebut adalah gaya magnet. Jadi magnet ini dapat menarik benda-benda tertentu. Contohnya itu yang terkhusus yaitu logam. Jadi benda-benda yang berbentuk dari logam seperti besi, baja, aluminium itu dapat tertarik oleh magnet. Nah, yang disebut gaya magnet itu adalah apa? Gaya tarik yang didapatkan dari hasil dari magnet tersebut. Itu disebut gaya magnet. Selanjutnya, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya magnet dapat menembus benda. Jadi magnet itu memiliki gaya magnet yang dapat menembus benda. Tidak harus berkontak fisik langsung magnet dengan magnet, tapi dia memiliki gaya tarik walaupun dihalangi oleh suatu benda, gaya magnet itu akan tetap tembus. Ya. Ketiga, magnet mempunyai dua kutub.
yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di mana ketika kutub utara ditempelkan dengan kutub utara, maka dia akan saling menolak. Jadi kalau utara diketemukan dengan utara akan menolak. Sama halnya juga ketika selatan ditempel dengan selatan, maka dia akan menolak juga. Tapi apabila kutub yang utara ditempelkan dengan kutub yang selatan, maka dia akan saling menempel. Bapak akan sedikit akan menjelaskan contohkan dulu ya. Selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk dari magnet. Ini biasanya magnet yang ada di luar sana. Bentuknya seperti ini. Ada yang disebut kapal kuda. Ini setiap ujung-ujung pasti selalu akan memiliki kutub. Ini kutub selatan, utara. Ini selatannya, utaranya. Ini yang silinder. Ini kapal kuda. Ini yang batang. Di sini ada manfaat gaya magnet. Manfaat gaya magnet ini, apakah magnet ini ada manfaatnya? Ada, sangat bermanfaat. Yaitu salah satunya itu untuk menarik benda lain. Contohnya kalau di jalan raya, ketika banyak paku-paku yang bertebaran, itu bisa ditarik dengan magnet dengan mudah dengan cara ditarik di sejalan, nanti banyak paku yang akan menempel. Lanjut, pembangkit tenaga listrik. Jadi pembangkit tenaga listrik itu membutuhkan magnet untuk menghasilkan listrik. Ketiga, penunjuk arah. Siapa yang pakai kompas? Sama halnya handphone. Di handphone itu bisa menunjukkan arah. Kenapa? Karena dalamnya ada magnetnya. Magnet itu dapat menunjukkan arah. Keempat, sebagai pengubah getaran menjadi suara. Biasanya di speaker itu dalamnya ada magnetnya. Fungsinya adalah mengubah getarannya magnet itu menjadi suara. Kelima, sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Ketika ada skala pintu yang bagus, ketika ditutup itu pas sudah nempel susah dibuka. Nah, itu dia pakai magnet. Ya, kayak kulkas ya. Kulkas kalau ditutup nempel gitu ya. Ketika dilepas bisa lagi. Itu biasanya pakai magnet. Paham sampai situ? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan lanjut ke video berikutnya. Tolong ditonton dengan seksama ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratu Samaharani. Kenapa peniti dapat ditarik oleh magnet? Lalu ke pensil. Kenapa pensil tidak dapat ditarik oleh magnet? Kerikil. Kenapa kerikil tidak dapat ditarik oleh magnet? Lalu yang terakhir ke daun. Kenapa daun juga tidak dapat ditarik oleh magnet? Kenapa ada beberapa benda yang dapat ditarik oleh magnet dan ada beberapa benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Kenapa magnet bisa menarik beberapa benda? Karena magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang berbahan dasar besi. Jadi, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah jarum pentul dan peniti, yang disebut juga sebagai ferromagnetik. Dan juga benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu pensil, kerikil, dan daun, yang disebut juga sebagai non-magnetik. Non-magnetik terbagi menjadi dua, yaitu paramagnetik yang lemah ditarik dan juga diamagnetik yang tidak bisa ditarik. Demikian video percobaan gaya magnet dari saya. Sekian dan terima kasih.
tentang bagaimana cara memastikan benda tersebut memiliki gaya magnet atau tidak. Ya, jadi hari ini kalian akan mencoba hal yang sama. Nanti akan Bapak kasih beberapa benda. Nanti kalian coba dan diskusikan dengan kelompoknya bagaimana caranya benda tersebut bisa tertarik oleh magnet apa tidak. Jadi kalau misalkan nanti setelah itu dicoba, oh ternyata tidak bisa, berarti nanti kalian bisa buat kesimpulan ya. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran itu, ditampilkan video. Bapak tanya dulu, apakah ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok? Sudah. Coba. Ini kelompok apa? Albatoro. Ini kelompok apa ini? Al-Ikhlas. Ini? Anas. Ini? Al-Fatihah. Yang ini? Al-Falah. Oke, udah, berarti duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya? Oke. Bapak tolong minta perwakilan kelompoknya satu orang ke depan. Satu orang perwakilan kelompoknya maju ke depan. Satu orang, satu orang. Setelah bendanya Bapak kasih, nanti kalian isi ya. Satu kelompok cukup satu, jadi tetap didiskusikan bersama-sama ya. Setelah beres diskusinya, nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, kita akan coba kelompoknya dulu siapa yang kira-kira siap. Kelompok mana dulu yang siap? Kelompok mana dulu yang siap? Kelompok ini udah siap? Kelompok yang mana dulu? Ini dulu. Oke, siap. Jadi maju ke depan semua. Dari kelompok Anas, Capikan dapat menempel karena terbuat dari besi, katanya. Selanjutnya, jarum pentul dapat menempel karena terbuat dari bahan besi juga. Selanjutnya lagi, batu baterai juga menempel karena terbuat dari bahan besi. Selanjutnya, buku SKU tidak menempel karena tidak terbuat dari besi.
karena terbuat dari kayu tisu tidak menempel. Bagaimana? Bagus presentasinya? Bagus. Kasih tepuk keren. Tepuk keren. 2 jempol buat kalian. Keren, keren, keren. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok mana lagi? Yang sudah siap? Silakan sini. Ayo. Ada lagi yang mau coba di depan? Oke, suaranya kencang ya. Oke, perkenalkan dulu di kelompok mana? Kenalkan kami dari kelompok A5. Kita dapat menempel ya. Oke, lanjut. Oke, kertas tidak menempel. Baterai bisa menempel. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Tisu tidak menempel. Ada lagi? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan temannya. Kasih tepuk keren. 2 jempol buat kalian. Keren, keren, keren. Oke, kembali lagi. Yaitu salah satunya yaitu mengumumkan hasil belajar hari ini. Alhamdulillah semua kelompok bisa mempresentasikan dengan baik dengan jawaban yang 100% benar, ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi. Kalian kerjakan dulu ya. Ini adalah evaluasi per orang per kelompok. Kerjakan semuanya ya. Oke, sudah ya? Oke. Dikumpulkan. Bapak beri kesimpulan dulu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kalian sudah tahu macam-macam magnet. Macam-macam magnet, ada magnet apa aja? Ada magnet silinder, ada magnet batang, ada magnet lingkaran, ada magnet apa lagi? Atau tapal kuda ya. Nah, dari macam-macam magnet itu ternyata bermanfaat di kehidupan kalian, ya Nanayu. Bermanfaat di kehidupan kalian, salah satunya yaitu nanti kalian kalau sudah besar, sudah dewasa, kalian mungkin pekerjaannya ada yang salah satunya berhubungan dengan magnet. Ada yang bagian perlistrikan, ada yang bagian perkantoran dan lain-lainnya. Di situ banyak sekali yang dapat kita rasakan manfaat dari magnet itu sendiri, ya. Jadi di hari ini kalian sudah tahu macam-macam magnet,
sudah tahu kegunaan magnet. Tadi kegunaan magnet buat apa? Buat contohnya apa? Contohnya mencari jarum mencari paku di jalan, mencari jarum di rumah ketika jatuh. Apalagi tadi buat apa? Buat penunjuk arah, betul. Apalagi buat speaker, pengeras suara itu memakai magnet juga. Dan yang utama yaitu salah satunya adalah untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala macam caranya yang tidak kita ketahui. Ya? Paham ya? Oke, untuk nanti ke depan mungkin Bapak tanya dulu, apakah ada yang mau bertanya tentang magnet? Ada yang mau bertanya tentang magnet? Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ya? Sudah ya, semoga pelajaran hari ini kalian bisa terapkan, kalian bisa manfaatkan ilmunya buat nanti ke depan ya, Selanjutnya, Bapak akan sedikit mengulas pembelajaran nanti di pertemuan kita depan. Kita akan belajar IPAS mengenai sistem pernapasan. Ya. Jadi nanti kalian akan diajarkan sedikit tentang informasi tentang bagaimana oksigen bisa masuk ke hidung dan keluar lewat mulut melalui paru-paru kita. Jadi nanti minggu depan pelajaran IPAS kita akan belajar tentang sistem pernapasan ya. Kalian harus baca-baca dulu sebelumnya. Tadi rapiin dulu bukunya ya. Sok, maka bukunya dirapikan dulu. Sudah rapi? Semua sudah siap? Sok, maka ketua kelasnya disiapkan untuk pulang.